para warga itu membawa panci atau sejenisnya, kemudian dipukul-pukulkan seperti itu, kemudian mengelilingi desa atau mengelilingi kampung sambil memanggil-manggil anak tersebut. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan saya, Yud Mapurni, di edisi Home Amin, Horor Malam Minggu, yang akan menemani malam minggu kalian dengan cerita-cerita horor atau segala sesuatu yang berkaitan dengan horor. Jadi pada pembahasan kali ini menurut saya cukup menarik, yaitu tentang hantu wewe gombel. Untuk sumber informasi, kalian bisa temukan di internet banyak sekali di sana artikel-artikel yang membahas tentang hantu satu ini. Nah, jadi saya hanya membacakan saja untuk kalian yang tidak suka membaca dan lebih suka mendengarkan sebuah cerita. Oke, siapkan makanan, pilih posisi rebahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Hantu wewe gombel. Mungkin kalian pernah mendengar orang tua bilang, "Le, sudah sore, Nduk, sudah sore, menjelang maghrib, jangan keluar, nanti digondol wewe gombel loh. Nanti dibawa wewe gombel loh." Mungkin kalian pernah mendengar orang tua bilang seperti itu, atau mungkin orang tua kalian sendiri dulu pernah menakut-nakuti kalian dengan cerita dari hantu wewe gombel ini. Seolah-olah cerita tentang hantu wewe gombel ini menjadi senjata bagi orang tua untuk anaknya agar waktu sore atau waktu maghrib si anak cepat pulang atau si anak nggak keluar lagi dari rumah. Dan cerita tentang wewe gombel ini sudah menyebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi tersangka ketika ada anak hilang di waktu maghrib, atau yang menjadi tersangka dalam cerita ini, ya si wewe gombel ini. Nah, si wewe gombel ini seperti apa? Dari beberapa sumber yang saya baca dan dari cerita-cerita warga, bagi yang percaya, hantu wewe gombel ini adalah sosok wanita memiliki payudara yang besar dan panjang, ya seperti samsak tinju lah, besar panjang dan menggantung. Dan menurut warga yang percaya, hantu wewe gombel ini suka beroperasi di waktu maghrib, dan yang menjadi sasarannya yaitu anak-anak kecil yang masih bermain, masih di luar rumah ketika waktu menjelang maghrib atau senja. Terus kenapa kok wewe gombel menculik anak-anak? Dari beberapa sumber yang saya baca, hantu wewe gombel ini menculik anak-anak itu karena hantu wewe gombel ini kayak memberi sebuah pelajaran atau mengingatkan orang tua agar lebih menjaga lagi anak-anak mereka, lebih teliti lagi dalam menjaga anak-anak. Karena memang ketika waktu maghrib itu kan pergantian dari siang menuju malam, jadi memang seharusnya anak-anak itu sudah di dalam rumah, sudah tidak bermain lagi seperti itu. Jadi si hantu wewe gombel ini kayak memberikan pelajaran bagi orang tua, ini loh anakmu dijaga, sudah maghrib jangan keluar, seperti itu. Tapi meskipun tujuan dari si hantu ini yang katanya biar orang tua lebih teliti lagi dalam menjaga anak atau memberikan pelajaran kepada orang tua, ya dia tetap hantu, dia tetap jin yang jahil kepada manusia. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak yang sudah dibawa atau yang diculik oleh si hantu wewe gombel ini? Apakah mereka bisa kembali? Dari cerita warga, anak-anak tersebut bisa kembali, yaitu dengan cara para warga itu membawa panci atau sejenisnya, kemudian dipukul-pukulkan seperti itu, kemudian mengelilingi desa atau mengelilingi kampung sambil memanggil-manggil anak tersebut, anak yang diculik oleh wewe gombel ini. Nah, berharap ketika sudah dipanggil seperti itu sambil memukul-mukul panci, si anak tersebut bisa muncul lagi atau bisa ditemukan. Nah, tentang hantu wewe gombel, ada sebuah cerita seseorang, pengalaman dia ketika anaknya dibawa oleh makhluk halus yang diduga makhluk halus tersebut adalah si wewe gombel ini. Informasi dari tribunjateng.com, seorang ibu yang bernama Darwati, seorang ibu yang bernama Darwati menceritakan ketika anaknya yang bernama Sri Wahyuning diculik oleh sosok makhluk halus. Kejadian ini terjadi pada hari Senin 28 Oktober tahun 2019.
pada waktu itu pukul 6 sore di kota Tegal. Ibu Darwati dan suaminya ini sebagai penjual soto ayam. Nah, pada waktu itu saat Ibu Darwati dan suaminya sedang melayani pembeli dan anaknya Sri Wahyuning sedang berada di depan rumah sambil bermain. Saat si Ibu Darwati sedang melayani pembeli, Ibu Darwati melihat anaknya yang sedang bermain di depan rumah tiba-tiba jalan keluar halaman rumah tanpa pamit. Jalan gitu aja. Nah, Ibu Darwati melihat tersebut langsung menghampiri anaknya, dan ketika Ibu Darwati keluar dari halaman, si anaknya sudah nggak ada. Nah, Ibu Darwati tanya ke suaminya, anaknya kemana gitu kan. Nah, si suaminya juga nggak tahu. Kemudian dicari kan, biasanya si anak itu bermain di kali dan bermain di rumah temannya. Nah, ketika dicari ke kali, ke rumah temannya, si Sri Wahyuning ini nggak ditemukan juga. Nah, Ibu Darwati mengira si anaknya ini dibawa oleh sosok makhluk halus, yaitu si Wewe Gombel, karena kejadiannya memang waktu maghrib gitu kan. Nah, akhirnya semua warga pada waktu sekitar 50 orang membantu Ibu Darwati untuk menemukan Sri Wahyuning ini. Keliling kan semua warga mengelilingi desa tersebut sambil membawa panci, sambil dipukul-pukul, sambil memanggil nama-nama sambil memanggil nama Sri Wahyuning ini. Dicari di setiap tempat yang ada di desa tersebut, tetap si Sri Wahyuning belum ditemukan. Sampai-sampai pada waktu itu Ibu Darwati meminta bantuan orang pintar untuk menemukan si anaknya ini. Nah, ketika Ibu Darwati minta bantuan kepada orang pintar tersebut bilang kalau anaknya ini sedang mengelilingi desa. Nah, ada seorang warga yang melihat si Sri Wahyuning ini jalan sendirian menuju ke arah selatan. Dicarilah kan ke arah selatan, tetap gak ditemukan. Terus kemudian Ibu Darwati keinget omongan dari mertuanya. Katanya kalau anaknya dibawa oleh Wewe Gombel atau diculik oleh makhluk halus, orang tuanya harus telanjang, kemudian sambil memanggil anaknya, seperti itu. Dicobalah kan cara seperti itu. Jadi Ibu Darwati ini telanjang di kebun sebelah rumahnya sambil memanggil namanya, sambil memanggil nama Sri Wahyuning ini. Dipanggil-panggil, kemudian Ibu Darwati mendengar ada suara si Sri Wahyuning ini. Nah, Ibu Darwati mendengarnya itu kayak bilang mak gitu. Tapi pada waktu itu hanya suara saja. Si Sri ini belum muncul gitu kan. Terus sama si Ibu Darwati ini tetap dipanggil-panggil. Terus tiba-tiba si Sri ini muncul di sebelah pintu belakang rumah mereka. Nah, pada waktu itu ketika si Sri muncul, ini si Sri kelihatan kayak bingung, linglung seperti itu. Ya kan sudah ketemu, terus ditanya kan, kamu tadi kemana? Kamu tadi sama siapa gitu kan? Nah, di sini si Sri bilang, tadi aku dibawa sama orang besar, aku dimandiin di kali, tapi nggak dibawa pulang lagi gitu. Nah, si Sri menjelaskan kalau dia dibawa oleh sosok besar, dia dimandikan di kali tapi tidak dibawa kembali, tidak dibawa pulang lagi. Berarti kan sampai naik dewe si demit Wewe Gombel iki. Nah, dari cerita si Sri ini warga percaya kalau yang menculik si Sri ini yaitu si Wewe Gombel. Nah, ada sebuah cerita lagi tentang hantu Wewe Gombel ini dari Klaten. Pada waktu itu ditemukan ada 18 pakaian dalam wanita, kita sebut BH, itu dengan ukuran jumbo atau ukuran yang tidak pada umumnya. Dan pakaian dalam tersebut tidak ada pemiliknya. Dan warga menemukan BH tersebut di jemuran belakang rumah warga, salah satu rumah warga. Dan ketika ditanya apakah pakaian dalam tersebut milik warga tersebut, ternyata bukan. Nah, warga yakin kalau pemilik dari pakaian dalam wanita tersebut adalah si hantu Wewe Gombel ini, karena memang ukurannya yang tidak pada umumnya, jumbo. Dan warga menceritakan kalau kejadian ini bukan hanya sekali. 2 tahun sebelumnya juga ditemukan sama
pakaian dalam wanita dengan ukuran yang sangat besar, ukuran jumbo lah. Dan sebenarnya asal-usul dari hantu wewe gombel seperti apa gitu kan. Dari beberapa sumber yang saya baca juga, ada dua versi dari asal-usul hantu wewe gombel ini. Yang pertama, hantu wewe gombel ini berasal dari salah satu tempat yang berada di Bukit Gombel yang berada di Semarang. Yang dulunya tempat tersebut ada tempat pembantaian pada masa penjajahan koloni. Nah, jadi hantu wewe gombel ini berasal dari tempat tersebut yang dianggap tempat tersebut adalah kerajaan gaib. Dan versi kedua dari hantu wewe gombel ini, jadi hantu wewe gombel ini adalah seorang wanita, dulunya seorang wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya sendiri. Dan kenapa kok wanita ini membunuh suaminya sendiri? Karena suami dari wanita ini melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Dan suaminya melakukan perselingkuhan tersebut karena istrinya sendiri atau wanita ini tidak bisa memberikan keturunan kepada sang suami. Dan akhirnya sang suami membenci suaminya, membenci istrinya sendiri, dan memilih untuk selingkuh dengan wanita lain. Gak ada akhlak sang suami. Nah, maka dari itu karena sang istri merasa sakit hati karena sudah diselingkuhi dengan suaminya, akhirnya ia membunuh suaminya sendiri. Dan karena perbuatannya sendiri, wanita ini jadi dikucilkan oleh para warga. Dan akhirnya menjadi gila gitu kan. Nah, karena hal itu, si wanita ini memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri, memilih untuk bunuh diri. Nah, dari situlah muncul hantu si wewe gombel ini dengan sosok yang suka menculik anak kecil. Nah, kalau menurut ajaran Islam sendiri, hantu wewe gombel atau setan wewe gombel ini adalah sosok jin. Sosok jin yang menyerupai apa yang digambarkan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat menggambarkan hantu wewe gombel ini memiliki postur tubuh seperti memiliki payudara yang besar dan kemudian sosoknya wanita. Nah, jin mendengar apa yang digambarkan dari oleh masyarakat ini, kemudian ia membentuk dirinya seperti hantu wewe gombel ini. Begitu dengan hantu-hantu lainnya kayak pocong. Nah, itu juga sosok jin yang menyerupai pocong, menyerupai apa yang digambarkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, ini ada cuplikan video ketika anak kecil yang diduga diculik oleh wewe gombel. Berikut videonya. Oke, dalam video tersebut ada seorang anak kecil, entah itu emang sengaja di video atau video CCTV, tapi yang jelas di video tersebut ada anak kecil yang sedang belajar. Kemudian dari arah bawah tempat tidur ada sosok yang memiliki tangan hitam, kemudian menarik anak kecil tersebut ke dalam lorong tempat tidur. Diduga sosok tersebut adalah wewe gombel. Tapi ada kejanggalan dalam video ini. Kan pada video tersebut diduga itu adalah sosok hantu wewe gombel. Tapi menurut cerita, hantu wewe gombel itu kan menculik anak-anak yang masih berada di luar rumah. Masih bermain di luar rumah saat maghrib atau saat senja. Tetapi pada video ini anak-anak ini sedang belajar di dalam rumah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah itu memang benar wewe gombel atau makhluk lain? Atau mungkin video tersebut rekayasa atau asli? Komen di bawah. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi tentang hantu wewe gombel. Nah, jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian senang dengan cerita tentang hantu wewe gombel ini, silahkan like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan paling penting jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya agar nanti kalau saya upload video lagi muncul notifikasi di HP kalian.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.